Baik rekan-rekan semua, jadi hari ini saya akan membawakan webinar terkait dengan strategi menanggapi SP2DK yang tepat dan minim risiko. Oke, boleh dibantu next slide-nya. Nah, jadi kita pertama belajar dulu nih dari konsep dasar SP2DK. Nah, apa sih SP2DK ini? Jadi SP2DK ini merupakan tentunya singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, di mana surat ini diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui akun representatif kepada wajib pajak ketika Dirjen Pajak itu menemukan indikasi ketidaksesuaian antara data yang kita laporkan sebagai wajib pajak, baik itu di SPT dan juga di laporan keuangan yang kita lampirkan gitu. Nah, SP2DK ini sebenarnya bukan merupakan surat pemeriksaan. Jadi wajib pajak itu yang menerima SP2DK bukan berarti kita sedang diperiksa, jadi tidak perlu terlalu merasa khawatir gitu ya. Melainkan di SP2DK ini kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara sukarela atas data yang dimaksud tersebut. Nah, di mana SP2DK ini sifatnya ini masih eh, klarifikasi awal dan non formal ya. Nah, tujuannya itu ada tiga. Yang pertama itu memastikan bahwa wajib pajak menyampaikan kewajiban perpajakan dengan benar, kemudian tentunya mendorong kepatuhan sukarela dalam hal mengungkapkan kesalahan-kesalahan dalam pelaporan. Kemudian yang terakhir itu adalah mencegah proses pemeriksaan formal yang lebih kompleks dan berisiko. Jadi ini SP2DK ini harus kita perhatikan ya gitu. Kemudian dasar hukum dari SP2DK. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada di Surat Edaran SE nomor 05 PJ 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, di mana dasar hukum lainnya yang menjadi induk dari surat edaran ini itu ada tiga secara garis besar. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Kemudian yang kedua itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian yang terakhir itu, yang terbarunya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, apa sih pemicu dari SP2DK ini? Sebagian besar itu ada tiga. Yang pertama itu adalah selisih ekualisasi, di mana adanya ketidakcocokan antara pelaporan, baik itu di laporan keuangan dengan SPT masa atau maaf, atau SPT badan. Jadi misalkan eh, di SPT badan kita mengakui peredaran bruto kita 100 miliar gitu. Tapi di SPT masa PPN pajak keluarannya itu hanya 50 miliar gitu, setengahnya saja. Nah, itu nanti akan menjadi pemicu utama dari SP2DK. Kemudian yang kedua ada data pihak ketiga, di mana eh, dari Dirjen Pajak ini menemukan data-data pihak lain terkait dengan transaksi kita. Misalkan ada vendor yang melaporkan transaksi penjualan kepada kita di sistem e-faktur, tetapi pembukuan internal kita tidak mencatat pembelian tersebut. Atau mungkin ketika kita melapor di SPT Badan, kita tidak melaporkan aset-aset, misalkan ada aset tanah atau gedung. Tapi Dirjen Pajak itu menemukan berdasarkan SPPT PBB, kita memiliki tanah dan gedung tersebut. Maka itu nanti akan menjadi pemicu utama dari SP2DK ini. Kemudian ada juga dari rasio finansial, di mana salah satunya itu digunakan nilai margin kotor atau laba bersih yang menyimpang jauh nih dari standar acuan rata-rata industri secara nasional. Jadi dari DJP ini memiliki benchmarking tersendiri. Misalkan di industri keuangan nilai untuk rasionya 5%, maka kemungkinan
akan di angka tersebut gitu. Atau mungkin di manufaktur rasionya itu 10%, maka nanti rata-rata harus kita penuhi itu di rasio tersebut. Oke, next. Nah, ini analisis benchmarking tadi. Jadi rasio finansial yang terlalu rendah dari benchmarking ini nantinya akan menimbulkan kecurigaan nih dari DJP. Pasti tentunya akan dipertanyakan kenapa kita rasionya lebih rendah daripada rasio pasarnya. Di mana nanti AR membandingkan rasio laba bersih kita sebagai entitas badan dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lokal sejenisnya. Nah, jika misalkan industri sejenis rata-rata itu mencatat laba bersih sebesar 15%, tetapi kita melaporkan laba di bawah tersebut gitu. Maka nanti di sistem DJP akan otomatis menandai SPT kita itu memiliki risiko anomali. Jadi ini juga perlu kita perhatikan juga terkait dengan rasio-rasio ini. Oke, next. Nah, ini terkait dengan perbedaan dari SP2DK dan pemeriksaan, di mana tadi sempat saya jelaskan bahwa SP2DK ini hanya untuk klarifikasi, gitu, bukan tahap pemeriksaan atau audit. Nah, di mana yang pertama itu ada sifat dan hubungannya, di mana untuk SP2DK ini sifatnya ini lebih persuasif dan lebih ke pembinaan atas kepatuhan gitu. Nah, cuman kalau untuk pemeriksaan ini kita kepatuhan kita secara formal ataupun material itu benar-benar diuji gitu. Dan lebih kompleks lagi data-data yang diminta oleh pemeriksa dibandingkan dengan yang diminta oleh AR dalam SP2DK. Kemudian atas batas waktu tanggapan. Nah, tadi saya juga sempat menjelaskan ada batas waktu tanggapan, di mana untuk SP2DK ini batas waktu penanggapannya itu adalah 14 hari kalender sejak pengiriman suratnya. Kemudian untuk pemeriksaan ini harus diserahkan segera saat pertemuan tim dengan pemeriksa. Ada juga terkait dengan yang membedakan di dampak dan sanksinya. Di mana SP2DK ini sanksinya itu hanya bunga atas pembetulan SPT secara mandiri. Jadi misalkan kita ada kurang bayar, nah nanti kurang bayarnya itu dikenakan dengan sanksi bunga gitu. Nah, sedangkan untuk yang di pemeriksaan, dia nanti akan dikenakan sanksi administratif kenaikan sebesar sampai dengan 50% gitu. Misalkan kita kurang bayar 100 juta, maka yang harus kita bayarkan nanti ditambah dengan sanksi sebesar 150 juta gitu. Kemudian produk hukumnya antara SP2DK dan pemeriksaan, di mana SP2DK ini adalah laporan hasil pemberitahuan dan penjelasannya. Kalau udah atau LHPDK, kalau misalkan LHPDK-nya sudah dikeluarkan, sudah diterbitkan, maka nanti kasusnya itu sudah dianggap ditutup dan diberikan juga saran atas pembetulan. Nah, cuman kalau dari pemeriksaan, maka nanti produk hukumnya itu adalah surat ketetapan pajak. Itu bisa SKPKB atau SKPLB atau yang lainnya. Oke, boleh next. Nah, ini tadi terkait dengan sumber data SP2DK yang ekualisasi. Nah, ketika kita mau melaporkan SPT, baik itu SPT badan maupun SPT masa PPN, ini juga kita harus ekualisasi juga antara pencatatan di akuntansi dengan jumlah penyerahan yang kita laporkan di SPT masa PPN. Sehingga nanti peredaran brutonya ini akan match di antara SPT masa PPN dengan SPT badan. Nah, kalau misalkan angkanya tidak match tadi, misalkan peredaran brutonya, peredaran usahanya itu 100 miliar, tapi kita penyerahannya hanya 50 miliar, maka ini nanti akan dimintakan klarifikasi. Nah, risikonya apa nih? Bisa jadi nanti kita akan kena kurang bayar SPT masa PPN gitu. Karena kan kita ketika memberikan jasa, apalagi kalau barang atau jasa, atau apalagi yang dikenakan pajak,
Maka kita harus melaporkan tuh pajak yang kurangnya itu sebesar 12%-nya. Oke, next. Nah, di sini juga nih, ini terkait dengan pembelian harga pokok. Nah, ini hubungannya itu antara kalau tadi kan pajak keluaran, nah ini pajak masukannya nih. Jadi ketika kita membeli barang, nah ini kita juga harus mencatat dengan baik dan benar nih. Apakah nanti barangnya ini sudah ada fakturnya, apakah barangnya yang kita catat ada fakturnya atau tidak. Nah, jika tidak ada faktur yang dilaporkan atau terjadi selisih, maka ini juga nanti akan dimintakan klarifikasi oleh AR. Oke, boleh next. Nah, kemudian ini juga pengalaman saya yang paling banyak saya temui, di mana biaya-biaya muncul potensi menjadi objek PPh 21, 23, dan 26, dan juga tentunya pasal 4 ayat 2 ini tidak cocok dengan yang dilaporkan dengan SPT massa badan, maaf, SPT badan dengan SPT massa PPh 21 dan SPT massa PPh unifikasi. Jadi ketika kita melakukan pencatatan itu, kita juga harus melihat apakah ada biaya-biaya yang dikenakan misalkan PPh 21 gitu. Kalau PPh 21 ini kan kita harus melaporkan semua objek-objek PPh 21 gitu. Baik itu nanti mau pembayaran gaji karyawannya itu PPh-nya nihil maupun yang tidak nihil pun itu semuanya harus kita lapor karena nanti akan semuanya akan muncul di lampiran 2 SPT tahunan pajak. Dan juga nanti AR ini mengekualisasi dengan PPh 21-nya. Kemudian juga di PPh 23 nih terutama terkait dengan penggunaan jasa. Nah, kita juga harus memperhatikan baik-baik nih, apakah jasanya ini yang kita catat sudah kita laporkan dan kita potong pajaknya gitu. Kemudian PPh 26 misalkan kita menggunakan tenaga kerja asing gitu. Nah, ini juga kita harus memperhatikan nih untuk pembayaran gajinya sudah dikenakan pemotongan 20% atau belum. Dan juga ada di pasal 4 ayat 2. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ini terkait dengan sewa, ini juga harus kita perhatikan terkait dengan pencatatan di akuntansi dan juga kewajiban pelaporan SPT dan pemotongan PPh-nya. Oke, boleh tolong ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran umum SP2DK, di mana nanti pegawai dari Dirjen Pajak itu melakukan penyusunan SP2DK, kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Pengawasan yang nantinya untuk meneliti dan memparaf SP2DK-nya. Kemudian nanti sampai lagi naik ke tahap Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak yang nantinya akan mendatangani SP2DK. Nah, ketika nanti sudah SP2DK-nya sudah jadi nih, nanti akan disampaikan melalui faksimil, kemudian bisa juga jasa pos, kurir ekspedisi, atau juga sekarang bisa muncul di Kortex. Paling lama itu 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK. Nah, nanti ketika sudah disampaikan kepada wajib pajak ini bisa memberikan 2 respon. Yang pertama ini jika ya, maka kita akan menerima SP2DK. Di mana nanti ketika kita sudah menerima, maka nanti kita bisa menyampaikan tanggapan dan dibuatkan berita acara P2DK. Nah, jika tidak menyampaikan tanggapan tersebut, nantinya kita akan dilakukan kunjungan oleh AR yang menjadi tanggung jawab kita, perusahaan kita, maaf. Kemudian, jika kita tidak bersedia menerima SP2DK, maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan dan juga nanti akan dibuatkan juga berita acara P2DK. Nah, dalam menyampaikan penjelasan SP2DK, paling lama itu kan 14 hari kalender
sejak tanggal SP2DK dikirim atau tanggal penyerahan. Kemudian wajib pajak itu dapat menyampaikan penjelasan lebih dari satu kali dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan. Dalam hal nantinya wajib pajak menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu, Kepala KPP dapat menerima dengan mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan, itikat baik, lokasi wajib pajak, efisiensi dan efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan SP2DK-nya. Oke, boleh tolong next. Nah, ini kemudian dalam hal SP2DK kita ini memiliki hak dan kewajiban di mana terkait dengan hak wajib pajak yang pertama dulu itu adalah transparansi informasi SP2DK. Jadi wajib pajak itu berhak memperoleh kejelasan mengenai data, sumber informasi, serta hasil analisis dari AR yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Misalkan di SP2DK itu menyatakan bahwa kita ada kurang bayar gitu. Kita kurang bayar atas PPh 21 tenaga ahli. Nah, kita nanti boleh tuh minta ke AR-nya bagaimana perhitungan dari SP2DK tersebut gitu. Dan dari mana KPP memperoleh data dan dasar perhitungan atas kekurangan bayar tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah menyampaikan klarifikasi. Jadi wajib pajak diperbolehkan memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis, serta menyertakan dokumen pendukung yang sah. Kemudian mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli. Jadi wajib pajak itu berhak didampingi oleh profesional di bidang perpajakan, misalkan seperti konsultan pajak atau konsultan hukum selama proses klarifikasi berlangsung. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keempat adalah mengajukan sanggahan. Jadi apabila kita tidak menyepakati hasil temuan dari DJP, kita juga berhak mengajukan keberatan dan sanggahan tertulis setelah tahap penjelasan selesai. Oke, boleh tolong next. Nah, kemudian setelah kita diberikan hak-hak dari SP2DK, kita juga harus memenuhi kewajiban SP2DK tersebut sebagai wajib pajak yang baik. Yang pertama itu adalah memberikan jawaban tepat waktu, di mana wajib pajak berkewajiban memberikan jawaban atas SP2DK yang umumnya itu batas jawabannya itu adalah 14 hari kalender sejak tanggal penerbitan. Dan juga tentunya ini nanti dapat diajukan perpanjangan. Kemudian yang kedua itu adalah melampirkan dokumen pendukung, di mana kita juga dalam hal memberikan sanggahan ataupun klarifikasi, kita juga harus menyediakan dokumen-dokumen baik itu laporan keuangan atau bukti otentik atas transaksi seperti invoice dan kontrak kerja untuk menjelaskan ketidaksesuaian data yang dipertanyakan oleh AR atau Fiskus. Yang ketiga itu adalah bersifat kooperatif, di mana kita harus proaktif, terbuka, dan membangun komunikasi yang baik dengan petugas pajak sepanjang proses peninjauan. Dan yang terakhir itu adalah membetulkan SPT. Nah, ketika kita memberikan klarifikasi SP2DK, tentunya misalkan ada yang memang dari kesalahan kita terkait dengan pelaporan SPT, misalkan kita kurang lapor gitu kan, kita kurang lapor di laporan keuangan terkait dengan biaya jasa, maka kita harus melakukan pembetulan gitu. Karena itu sebagai bukti adalah kesalahan pelaporan. Jadi wajib pajak itu harus melakukan pembetulan dan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi administrasi yang berlaku. Oke, tolong next. Nah, tata cara menanggapi SP2DK ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 5 PJ tahun 2022. Nah, berdasarkan ketentuan yang diatur, kita sebagai wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam waktu maksimal 14 hari kalender dengan melalui 3 metode. Yang pertama itu adalah melakukan pertemuan langsung di KPP untuk melakukan pemaparan atau diskusi secara tatap muka fisik dengan petugas pajak. Yang kedua itu dengan media audiovisual. Nah, ini bisa kita melakukan penjelasan secara daring melalui sarana panggilan video atau konferensi video. Dan yang terakhir itu adalah secara tertulis.
yaitu menyampaikan surat tanggapan beserta dokumen pendukung yang diperlukan. Nah, jadi kita bisa melakukan klarifikasi dengan tiga metode tersebut. Oke, boleh tolong next. Nah, ini tadi terkait dengan tujuan dari SP2DK, di mana yang pertama itu adalah SP2DK ini tadinya meminta klarifikasi resmi dari DJP terkait dengan anomali-anomali yang mereka temukan. Yang kedua itu adalah sebagai sarana konfirmasi dua arah atau dialog berbasis data. Dan yang ketiga ini adalah tentunya mendorong kepatuhan secara sukarela, di mana tadinya kan seperti ada kekurangan pelaporan, maka kita harus melakukan pembetulan SPT, atau ada kurang setor, maka kita harus melakukan penyetoran gitu. Dan di sini demi kita memenuhi kepatuhan dan juga tentunya menghindari adanya pemeriksaan gitu. Dan yang keempat itu adalah perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Jadi ada kemungkinan di bisnis kita itu ada basis-basis pajak baru. Misalkan yang tadinya kita fokusnya di perusahaan dagang, tapi ternyata kita juga memberikan jasa sewa bangunan. Maka itu nanti muncul basis pajak baru, seperti basis pajak dari atas sewa, atau mungkin bisa yang lainnya. Oke, boleh tolong next. Nah, ini secara ringkasnya itu timeline SP2DK. Nah, ini tips dari kami sebagai konsultan, di mana eh, ketika kita menerima SP2DK itu kan kita harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan SP2DK tersebut. Di mana yang pertama, hari pertama sampai dengan hari ketiga ketika kita menerima SP2DK, yang kita lakukan itu adalah validasi validitas data selisih yang diklaim AR. Nah, di sini hari pertama sampai hari ketiga ini adalah masa-masa di mana kita harus mulai menjalin komunikasi dan menggali informasi-informasi dari AR terkait bagaimana cara dari mereka sebagai petugas pajak menggali atau memperoleh data-data perpajakan kita, data-data aset yang kita miliki ataupun data-data utang yang kita miliki. Kemudian jika ada perhitungan kurang bayar, disinilah saat-saatnya kita mulai meminta bagaimana cara AR tersebut menghitung dan menentukan pajak kurang bayarnya. Nah, kemudian setelah nanti sudah melakukan klarifikasi dengan AR terkait perhitungan versi SP2DK, kita juga harus membanding di hari keempat sampai dengan hari ketujuh itu kita fokus untuk membandingkan ledger dan faktur. Nah, ini fokusnya ini di SP2DK yang membahas terkait dengan tentunya selisih-selisih atas penyerahan barang atau jasa, dan juga atas penggunaan dari biaya-biaya yang memiliki komponen SP2DK. Misalkan ada PPh 21 untuk gaji dan PPh 23 untuk jasa. Nah, di mana nanti di hari ke-8 sampai hari ke-11 ini kita sudah mulai menyusun surat dan dokumen pendukung, di mana nanti untuk surat dan dokumen pendukung ini digunakan sebagai bahan kita nih, ibaratnya sebagai amunisi untuk membalas isi dari SP2DK tersebut. Misalkan tadi dikatakan, oh ada komponen gaji yang tidak dipotong PPh 21 gitu. Nah, ternyata komponen gaji tersebut adalah gaji untuk karyawan magang yang sifatnya itu bebas dari PPh 21. Maka nanti kita akan memberikan dokumen pendukungnya, misalkan kontrak kerja dengan karyawan magang, atau juga bisa dengan slip gaji atau bukti transfer atas gaji tersebut yang membuktikan bahwa gaji tersebut memang di bawah PTKP atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nah, dan kemudian jika sudah ada dokumen pendukungnya dan juga suratnya sudah selesai, kita sudah mulai bisa nih mengirimkan tanggapan ke KPP dan diskusi dengan AR di hari ke-12 sampai dengan hari ke-14.
Oke, boleh tolong next. Nah, ini gimana kalau misalkan dalam 14 hari kalender itu kita tidak bisa memenuhi SP2DK tersebut. Nah, jadi kita memiliki namanya hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SP2DK, di mana nanti kita harus menggunakan surat permohonan penundaan. Nah, jadi penyebab perpanjangan ini kan eh, yang banyak saya alami itu karena dokumen yang lama atau rekonsiliasi transaksi tahun-tahun sebelumnya yang memerlukan waktu ekstra di atas standar 14 hari tersebut. Misalkan sekarang sudah tahun 2026, tapi nanti tiba-tiba AR malah meminta SP2DK atas tahun 2023 atau 2022 gitu. Karena itu kan tentunya kita perlu waktu untuk menggali lebih jauh informasi-informasi atau transaksi yang ada di tahun-tahun tersebut yang muncul di lembar SP2DK-nya. Kemudian ada syarat administratifnya di mana kita juga harus memastikan mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis permohonan penundaan ke KPP sebelum batas 14 hari kalender kita habis gitu. Jadi dalam waktu 14 hari itu kita juga harus melihat apakah kita mampu untuk memenuhi SP2DK-nya. Jika kita misalkan tidak mampu, maka sudah dari jauh-jauh hari kita harus menyerahkan permohonan penundaan tersebut ke KPP. Misalkan di hari ke-10 atau hari ke-11, maka kita sudah harus mengirimkan dokumen untuk permohonan penundaan. Nah, untuk perpanjangannya sendiri itu maksimal sebanyak 7 hari kerja. Oke, boleh tolong next. Nah, kemudian ini terkait dengan permasalahan wajib pajak saat SP2DK. Dan ini yang cukup banyak saya temui. Di mana yang pertama itu wajib pajak harus memberikan tanggapan atas SP2DK sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh AR dan kepala KPP-nya. Jadi ketika kita diminta tanggapan, maka kita harus fokus di tanggapan tersebut. Kemudian yang kedua, eh, di mana adalah tujuannya adalah agar risiko pemeriksaan yang dapat diusulkan oleh AR dapat dihindari. Nah, tadi kan kita kan sudah ada batas waktu ya gitu. Nah, jadi ketika kita SP2DK, maka kita itu akan diberikan pilihan. Apakah kita akan melanjutkan ke proses pengawasan atau proses pemeriksaan. Kalau untuk pengawasan ini, kita hanya berhenti di tahap SP2DK. Nah, jika kita tidak memenuhi, maka ada kemungkinan risiko kita dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu adalah sering terjadinya wajib pajak tidak menanggapi atau menanggapi SP2DK menurut perspektifnya sendiri sehingga tidak tercapainya titik temu antara AR dan wajib pajak. Nah, ini SP2DK ini tentunya em, sebagai waktu untuk kita meyakinkan AR terkait dengan data-data yang diminta dan penjelasan yang diminta di SP2DK. Nah, ketika kita sudah menemukan titik temu dan mencapai titik temu tersebut, maka kita bisa menyelesaikan SP2DK tersebut dengan baik. Baik itu nantinya tidak ada munculnya kekurangan bayar atau muncul kekurangan bayar tapi tidak sebesar yang ditaksir oleh AR atau KPP. Kemudian yang keempat itu adalah sering munculnya pertanyaan mengenai bagaimana wajib pajak memahami apa yang AR kehendaki sehingga risiko pemeriksaan dapat dihindari dan pajak tetap dapat dihemat. Nah, terkadang ini juga yang harus kita perhatikan ketika kita memperoleh SP2DK, maka kita tidak perlu terlalu menghindar gitu dengan AR atau petugas pajak yang menyerahkan SP2DK kepada kita. Nah, justru kita harus menggali informasi lebih dalam terkait dengan SP2DK tersebut supaya dapat cepat dengan terselesaikan dan menghindari pemeriksaan pajak, dan juga tadi ada sanksi sebesar 50% ya jika misalkan dalam pemeriksaan ditemukan kurang bayar. Dan tentunya
Ketika ketika kita sudah bisa menghindari hal tersebut, maka kita akan mengurangi risiko-risiko keuangan yang akan menghambat proses bisnis kita. Oke, boleh tolong next. Nah, ini strategi dari saya untuk menghadapi SP2DK kurang lebih cukup banyak ya. Ini ada 7 poin. Yang pertama itu adalah kita harus menanggapi SP2DK dengan data yang valid dan reliable terkait isu yang muncul. Kemudian kita harus memperjuangkan hak wajib pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga itu kita harus meningkatkan compliance atau kepatuhan kita pada proses perpajakan. Contohnya kita melakukan ekualisasi atau mungkin disclosure, di mana nanti ketika kita melakukan pencatatan, kita juga harus mengcompare apakah pencatatan di akuntansi tersebut sudah sesuai dan sudah terlapor dengan yang ada di SPT. Kemudian yang keempat itu kita harus meningkatkan awareness tax digitalization. Dan yang kelima itu adalah menerapkan tax manual atau update agar terdapat keseragaman. Kemudian yang keempat, yang keenam, kita harus meningkatkan tax knowledge, baik itu melalui training atau yang lainnya. Misalkan kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut melalui webinar atau juga bisa juga dari blog pajakin juga bisa. Kemudian yang ketujuh itu adalah menjaga komunikasi yang lebih baik dengan DJP, terutama ketika kita memperoleh SP2DK. Nah, kita harus banyak-banyak berkomunikasi terkait dengan data-data dan klarifikasi tersebut supaya dapat dengan mudah kita selesaikan. Oke, boleh tolong next. Nah, ini terkait dengan hasil akhir pembahasan SP2DK. Nah, ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun, maaf, Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 tahun 2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di mana ini hasil akhirnya itu terbagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama itu ada klaster pertama, yaitu penyelesaian administratif dan pemutakhiran data secara jabatan. Nah, ini fokusnya ini masih sifatnya administratif. Nah, di klaster ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah penutupan kegiatan. Jika penjelasan dan bukti yang kita sampaikan dinilai sah dan sesuai dengan data di Dirjen Pajak, maka prosesnya ini akan selesai dan ditutup. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan data secara jabatan. Nah, jika ada kesalahan administratif atau elemen data yang tidak terupdate, Dirjen Pajak itu berwenang mengubah langsung demi validitas basis data. Kemudian yang ketiga itu adalah penghapusan NPWP secara jabatan. Nah, ini diterapkan jika dari hasil klarifikasi terbukti wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Misalkan perusahaan itu sudah likuidasi atau bubar. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan status dan administrasi pelayanan fasilitas pajak. Nah, ini meliputi perubahan status wajib pajak serta penyesuaian atau koreksi terhadap fasilitas perpajakan yang selama ini dimiliki oleh wajib pajak. Misalkan wajib pajak tersebut memperoleh fasilitas PPh UMKM 0,5%. Nah, ketika ditemui oleh AR bahwa perusahaan tersebut peredaran brutonya sudah di atas 4,8, maka dia tidak berhak untuk memperoleh fasilitas tersebut dan akan diubah status dan fasilitas perpajakannya. Oke, boleh next. Nah, ini di klaster kedua. Klaster kedua ini terkait dengan pengukuhan dan kewajiban pihak ketiga, yaitu dari pengusaha kena pajak, PBB, dan Bea Materai. Nah, ini berkaitan dengan status pengukuhan usaha dan jenis pajak spesifik lainnya. Di mana ini di sini juga terbagi menjadi 4.
Yang pertama itu pengusaha kena pajak akan dikukuhkan secara jabatan jika omset eh, perusahaan sudah terbukti melewati batas perusahaan kecil atau tetapi kita belum mendaftar PKP, maka DJP akan mengukuhkan secara jabatan. Kemudian ada pencabutan PKP secara jabatan. Nah, ini kebalikannya, kebalikan dari yang pertama tadi, di mana dicabut jika dari data lapangan kita ditemukan tidak lagi memenuhi syarat PKP. Yang ketiga itu adalah pendaftaran dan perubahan objek pajak PBB. Nah, ini meliputi pendaftaran baru objek PBB dan juga perubahan data objek PBB sehingga pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PBB dilakukan secara jabatan. Yang keempat itu adalah eh, pencabutan pemungutan bea materai. Nah, ini nanti akan dilakukan evaluasi terhadap entitas yang ditunjuk sebagai pemungut bea materai dan jika ditemukan bahwa sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka akan dicabut posisinya sebagai pemungut bea materai. Oke, boleh tolong next. Nah, kemudian kita ke klaster ketiga. Klaster ketiga ini terkait dengan koreksi produk hukum dan pembatasan layanan, di mana di sini tindakannya sudah mulai tindakan penertiban hukum dan mitigasi risiko operasional oleh Dirjen Pajak, di mana nanti ada eh, dua model hasil. Yang pertama itu adalah pembetulan atau pembatalan produk hukum secara jabatan. Jadi nanti akan dilakukan koreksi langsung dari Dirjen Pajak terhadap produk hukum perpajakan terdahulu yang dinilai keliru, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian yang kedua itu adalah pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu. Nah, di sini nih mulai nih lampu kuningnya nih. Kita harus hati-hati. Jika wajib pajak dinilai tidak kooperatif atau memiliki profil risiko yang sangat tinggi, Dirjen Pajak ini nanti dapat mengusulkan pembatasan hingga pemblokiran akses pada layanan publik tertentu. Oke, boleh next. Kemudian ini klaster yang keempat, yaitu pengawasan mendalam, intelijensi, dan penegakan hukum. Nah, di sini ranahnya sudah ranah pemeriksaan atau ranah hukum jika kita ada indikasi ketidakpatuhan yang dinilai sangat kuat. Di mana nanti yang pertama itu ada penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, ini dilakukan kembali terhadap aset atau objek tertentu untuk menentukan nilai wajar secara pajak. Kemudian yang kedua itu adalah pengamatan dan kegiatan intelijen, di mana DJP bisa melakukan operasi intelijen atau pengamatan lapangan secara senyap untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Misalkan DJP nanti eh, mengakses rekening koran kita gitu, atau mungkin mengakses data-data informasi di luar eh, pihak ketiga gitu. Misalkan diminta ke data perbankan untuk melihat apakah kita punya melakukan transaksi utang atau piutang, atau kita memiliki objek-objek tanah atau bangunan yang sebenarnya sudah terlapor di SPT PBB kita tapi tidak kita laporkan di SPT Badan gitu. Kemudian nanti akan diusulkan yang ketiganya adalah usulan untuk pemeriksaan atas kepatuhan karena potensi pajak yang ditemukan tidak bisa diselesaikan di tahap klarifikasi biasa. Nah, ini sudah mulai bahaya ya, karena jika kita tidak menyelesaikan SP2DK tadi atau klarifikasi tadi dengan baik dan benar, maka kita nanti akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini sudah tahapnya ini udah tahap yang paling akhir dan sudah masuk ke tahap ranah penyelidikan dan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang ada di pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, di mana nanti ketika kita melakukan penyelewengan pajak, kita akan dikenakan tindakan pidana. Kalau berdasarkan pasal 39 KUP itu mulai dari kurungan pidana 6 bulan sampai dengan 6 tahun gitu. Atau 2 kali lipat jika
kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke, boleh tolong next. Nah, ini kita mulai masuk ke analisis studi kasus. Nah, misalkan ada PT XYZ merupakan agen tunggal pemegang merek atau ATPM yang bergerak di industri distribusi suku cadang kendaraan bermotor. Nah, pada tahun 2026, PT ini menerima SP2DK dari KPP terkait analisis data pada laporan perpajakan tahun 2024. Nah, dalam SP2DK tersebut, AR minta klarifikasi atas 4 poin indikasi ketidaksesuaian data. Yang pertama itu ada penyandingan data omset atau evaluasi penjualan, di mana DJP menemukan total penyerahan barang berdasarkan faktur pajak sepanjang 2024 itu adalah sebesar 80 miliar. Tapi yang kita laporkan di SPT itu sebesar 68 miliar. Jadi ada selisih 12 miliar yang terindikasi sebagai omset yang belum dilaporkan. Kemudian ada ekualisasi biaya usaha dengan SPT masa PPN. Nah, terdapat selisih nilai pembelian bahan baku atau barang dagang antara pihak pembeli di laporan laba rugi dengan total pajak masukan yang dikreditkan pada SPT masa PPN sebesar 450 juta. Kemudian ada yang keempat itu anomali biaya promosi dan penjualan, di mana DJP meminta penjelasan mendalam mengenai lonjakan drastis pada pos biaya promosi dan entertainment sebesar 600 juta, serta meminta wajib pajak melampirkan daftar nominatif. Kemudian yang terakhir itu ada klarifikasi akun utang afiliasi atau utang jangka panjang, di mana ada temuan saldo akun utang pihak ketiga atau afiliasi di neraca yang meningkat sebesar 1,5 miliar tanpa ada rincian beban bunga atau pemotongan PPh pasal 23 atau 26 terkait biaya bunga di SPT PPh Badan. Nah, ini adalah poin-poin utama dari klarifikasi SP2DK di studi kasus ini. Oke, boleh tolong next. Nah, di sini adalah tanggapan dari wajib pajak, di mana PT XYZ menyusun draft tertulis untuk menyampaikan poin-poin indikasi dalam SP2DK. Nah, yang pertama itu terkait yang kasus tadi adalah tanggapan atas selisih omset. Nah, setelah kita melakukan penelaahan atau penelitian dan juga pengumpulan dokumen-dokumen, nah untuk selisih omset ini nanti kita dapat melakukan jawaban gitu. Misalkan selisih tersebut terjadi karena adanya transaksi hold and bill. Jadi barang sudah dibuatkan faktur pajak di akhir tahun 2024 sesuai dengan ketentuan PPN, tapi pengiriman barang dan pengakuan pendapatan secara akuntansi komersil baru diakui di awal tahun 2025 sesuai dengan PSAK 72. Selain itu terdapat retur penjualan dan pembelian retail sebesar 2 miliar yang sudah diterbitkan nota retur secara PPN namun belum selesai disesuaikan pada pembukaan akhir tahun komersilnya. Nah, kemudian untuk tanggapan atas selisih pembelian. Nah, selisih ini disebabkan karena PT melakukan pembelian inventaris kantor dan barang dagang dari vendor non pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalnya sebagai non PKP, maka itu nanti tidak punya kewajiban untuk baik, tadi terkait dengan tanggapan selisih pembelian. Nah, jadi kalau tadi jika ada pembelian non PKP, gitu, maka nanti eh, non non PKP tersebut tidak memiliki kewajiban untuk membuatkan faktur PPN gitu. Jadi di sini juga bisa kita lakukan sebagai klarifikasi dan juga nanti ada dokumen-dokumen pendukung, misalkan ada kontrak kerja gitu atau ada invoice yang bisa kita lampirkan untuk menjelaskan pembelian dari vendor tersebut.
Nah, transaksi ini secara sah di PPh didukung dengan invoice dan kwitansi. Nah, maka tidak ada faktur pajak masukan yang bisa dilaporkan di SPT masa PPN. Kemudian yang ketiga itu ada tanggapan biaya promosi. Nah, jadi ada lonjakan biaya promosi terjadi karena strategi ekspansi wilayah distribusi baru. Nah, perusahaan ini menegaskan seluruh biaya tersebut bersifat deductible dan siap menyerahkan dokumen pendukung beserta daftar nominatif yang sah sesuai PMK terkait. Jadi kalau kita em, mengakui namanya biaya promosi atau entertain, kita itu harus punya namanya daftar nominatif. Nah, secara sederhana daftar nominatif ini isinya itu kurang lebih nama terkait dengan data dari wajib pajak, mulai dari nama wajib pajak, NPW nomor pokok wajib pajaknya, sampai dengan nominal transaksinya. Nah, ini ketika kita melakukan pencatatan atas biaya tersebut, maka kita berhak mengakui biaya tersebut jika ada daftar nominatif. Nah, kalau tidak ada daftar nominatif, maka nanti akan dilakukan koreksi atas biaya promosi atau biaya entertain. Nantinya kalau misalnya dikoreksi, maka kita akan punya risiko namanya kurang bayar PPh badan. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggapan utang afiliasi sebesar 1,5 M, di mana pertambahan saldo tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham pengendali untuk membantu arus kas operasional perusahaan. Dan pinjaman ini memenuhi kriteria regulasi perpajakan sehingga tidak dikenakan bunga. Jadi ada aturan di mana pinjaman dari pemegang saham ini tidak dapat dikenakan biaya bunga. Yang pertama itu jika perusahaan itu memang mengalami masalah keuangan. Kemudian eh, yang kedua itu adalah uang yang diberikan oleh pemegang saham itu bukan uang dari modal perusahaan. Dan juga nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi semuanya supaya nanti tidak dikenakan bunga. Nah, ini kita juga harus memperhatikan nih. Kalau misalkan tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, maka nanti kita akan dikenakan pajak atas bunga. Dan kita juga harus em, melakukan pengakuan pencatatan biaya bunga. Oke, boleh next. Nah, ini sebagai rincian dari penjelasan selisih penjualan. Tadi terkait dengan analisis datanya ini, PT XYZ ini harus melakukan rekonsiliasi matematis antara omset PPN dan PPh badan. Kemudian pengakuan PPN berdasarkan saat penyerahan atau penerbitan faktur. Kemudian sedangkan PPh berdasarkan prinsip akrual komersil di mana terjadinya itu pencatatan saat perpindahan kendali barang. Nah, selisih waktu ini atau namanya timing difference, pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Nah, dan ini harus dibuktikan secara runtut. Nah, apa sih bukti pendukungnya atas transaksi ini? Yang tentunya kita harus menyertakan tabel rekonsiliasi PPh dan PPN, kemudian salinan faktur pajak, surat jalan, atau delivery order yang membuktikan bahwa barang baru terkirim di tahun 2025, serta dokumen nota retur dari pelanggan. Oke, next. Kemudian ini eh, terkait dengan selisih nilai pembelian. Yang untuk analisis datanya itu perusahaan wajib membuktikan bahwa pembelian dari non PKP adalah transaksi real yang berhubungan langsung dengan kegiatan 3M ini, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian untuk dokumen bukti pendukungnya itu harus menyertakan buku besar pembelian, salinan invoice atau nota dari supplier non PKP. Bukti arus kas keluar yaitu rekening koran atau vouching bank. Kemudian kita juga harus memberikan bukti fisik bahwa barang tersebut masuk ke dalam kartu persediaan atau stok card. Bisa juga ada diberikan dokumen
serah terima barang atau STB. Oke, bisa next. Untuk analisis data penjelasan biaya promosi ini, secara aturan perpajakan tadi seperti yang saya jelaskan, biaya promosi dan entertain dapat dikurangi dari penghasilan bruto selama dibuatkan daftar nominatif secara lengkap dan dilaporkan sebagai lampiran di SPT. Nah, ini juga harus perhatikan nih. Jika tidak ada daftar nominatif, maka biaya ini akan dikoreksi posisi fiskal secara keseluruhan oleh AR. Kemudian, bukti pendukungnya itu apa aja? Yang pertama itu menyertakan form daftar nominatif sesuai dengan format di Peraturan Menteri Keuangan. Yang isinya itu ada nama, NPWP, jenis entertainment atau promosi, jumlah nominal, dan potongan PPh terkait objek tersebut. Jika transaksinya merupakan objek pajak, beserta sampel invoice atau proposal kegiatan promosi. Oke, bisa next. Yang keempat itu adalah penjelasan utang afiliasi tanpa bunga. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan terkait utang tanpa bunga ini diatur secara rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, di mana pinjaman dari pemegang saham diperbolehkan tanpa bunga apabila memenuhi 4 syarat kumulatif, yaitu yang pertama dana berasal dari kekayaan pribadi, bukan pinjaman bank. Kemudian ada modal yang disetor perusahaan telah lunas seluruhnya. Kemudian pemegang saham tidak dalam kondisi merugi dan perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Nah, 4 persyaratan kumulatif ini harus terpenuhi dengan baik. Jika kita hanya mampu memenuhi 3 atau 2 dari persyaratan tersebut, maka kita tidak bisa mengakui bahwa biaya pinjaman tersebut tanpa bunga. Nah, bukti pendukungnya ini kita harus menyertakan surat perjanjian pinjaman atau MOU atau anjak piutang tanpa bunga. Kemudian laporan keuangan pemegang saham untuk membuktikan sumber dana, akta modal disetor, kemudian ada bukti rekening koran penerimaan dana. Oke, bisa tolong next. Nah, tadi dalam hal hak-hak kewajiban pajak, kita juga berhak didampingi profesional seperti konsultan pajak. Karena ini mengingat kompleksitasnya materi dalam SP2DK, terutama menyangkut dengan perbedaan pengakuan akuntansi, komersil yang diatur di PSAK dengan regulasi fiskal perpajakan yang diatur di Undang-Undang Perpajakan. PT XYZ ini sangat direkomendasikan untuk didampingi oleh konsultan pajak, di mana peran konsultan ini adalah untuk memastikan kertas kerja rekonsiliasi disajikan secara sistematif, akurat, dan sesuai risiko yang nantinya berkaitan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku guna menghindari risiko langsungnya dinaikkan ke tahap pemeriksaan. Nah, kesimpulan dari analisis studi kasus ini adalah kasus ini menekankan pentingnya konsistensi dan dokumentasi yang rapi dalam pelaporan pajak. Nah, terutama dokumentasi ini sesuai dengan aturan perpajakan kita diatur untuk melakukan penyimpanan dokumen selama 10 tahun. Walaupun memang dalam hal penagihan pajak itu masa berlakunya 5 tahun. Nah, kenapa bisa 10 tahun? Karena 10 tahun ini urusannya bukan lagi penagihan pajak, tapi terkait dengan pidana pajak. Jadi kita harus jaga-jaga dan secara konsisten merawat dokumen-dokumen yang ada sebagai dasar transaksi kita. Nah, kemudian selisih data antara satu SPT dengan SPT lainnya itu kan sudah secara terkoneksi ya datanya, dan pasti akan memicu di sistem mitigasi risiko di DJP untuk menerbitkan SP2DK. Selama wajib pajak dapat membuktikan alasan selisih tersebut dengan argumen hukum perpajakan yang kuat, serta didukung oleh bukti otentik terkait dengan dokumen-dokumennya, maka sengketa data dalam SP2DK ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menghasilkan komitmen pembayaran pajak kurang bayar yang tidak seharusnya, atau bahkan mungkin yang lebih parah pemeriksaan. Oh ya, bisa next. Dan sekian dari saya atas presentasinya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.